Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputudita Mawi Pertiwi dengan NIM 2006091032 dari Prodi D3 Kebidanan nomor absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS Agama. Soal yang pertama yaitu Tuhan adalah kebenaran. Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan yang widi dengan mengikuti kebenaran. Jawabannya yaitu, contoh mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan yang widi dapat dilakukan dengan cara menerapkan konsep Tritekarana. Tritekarana merupakan 3 penyebab terciptanya kebahagiaan. Bagian-bagiannya yaitu yang pertama ada parayangan yang artinya hubungan timbal balik manusia dengan Tuhan dapat dilakukan dengan sembahyang. Yang kedua ada pawongan artinya hubungan timbal balik antar sesama dapat dilakukan dengan saling tolong-menolong. Dan yang ketiga ada pelemahan yang artinya hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan dapat dilakukan dengan menjaga dan melestarikan. Soal yang kedua yaitu dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Jawabannya yaitu mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran dapat terjadi karena di setiap mantra tersebut memiliki arti yang sangat luar biasa bagi kehidupan. Nah, jika dilakukan dengan khusyuk, maka akan dapat menimbulkan ketenangan, bahkan dapat menghindarkan kita dari segala penyakit. Contohnya seperti mantra Gayatri, tak hanya itu, mantra Gayatri juga dapat menangkis atau mencegah segala kesengsaraan dan bencana serta mengabulkan keinginan. Mantra Gayatri akan melindungi kita dimanapun kita berada, apakah di dalam bus atau mobil, di dalam kereta api atau pesawat terbang, di pasar atau di jalan ataupun di tempat kerja. Soal nomor 3 yaitu, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, kau akan menemui hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jawabannya yaitu, jadi contoh pengalaman hidup saya yang ada hubungannya dengan renungan itu adalah dulu saya pernah membuang sampah sembarangan. Pada saat itu tidak ada orang yang melihat bahwa saya membuang sampah sembarangan. Tetapi Tuhan pasti melihatnya. Semakin dewasa, saya telah merenungkan apa dampak yang ditimbulkan jika saya membuang sampah sembarangan dengan terus-menerus, dan saya saat ini sudah tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan jika saat ini semua orang tidak membuang sampah sembarangan, maka yang kita dapatkan yaitu lingkungan yang asri, bersih, dan sehat. Dengan perilaku yang dulu, nilai moral saya terhadap lingkungan kurang, yang dimana lingkungan juga berhubungan dengan konsep Tritekarana, yaitu pelemahan yang harus kita jaga dan lestarikan. Soal nomor 4 yaitu, sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran. Sekaligus membuat badan menjadi segar, duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Jawabannya itu, jadi tujuannya yaitu untuk yang pertama tahap cuci muka. Mencuci muka dapat membuat kepala menjadi sejuk, segar sehingga pikiran kita menjadi bersih. Yang kedua, tahap mencuci tangan dan kaki atau badan. Tahapan ini untuk membersihkan kotoran yang menempel dan membersih diri dari hasil perbuatan dosa yang telah menggunakan tangan dan kaki atau badan tersebut. Yang ketiga, posisi duduk rileks. Tahapan ini bertujuan untuk melakukan meditasi dengan nyaman sehingga badan kita menjadi rileks. Yang keempat, pejamkan mata. Tahapan ini bertujuan agar kita berkonsentrasi di awal meditasi. Dan yang kelima yaitu membaca mantra. Tahapan ini bertujuan menenangkan pikiran dan meditasi dengan mantra pun dimulai. Soal yang kelima yaitu, jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dengan rasa pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut dan badan, pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskar yang ada Anda ketahui dan apa
Jawabannya yaitu hubungan antara yoga Surya Namaskara dengan Kesa Pranayama yaitu Surya Namaskara adalah suatu sikap sembah bakti secara total kehadapan Surya sebagai wujud manifestasi yang maha kuasa, sehingga selalu terjalin hubungan yang selaras dan harmonis dengan pranayama yang artinya merupakan ilmu cara mengolah dan mengendalikan nafas dan pranayama. Nafas adalah bentuk luar dari pranayama yang bersifat kasar, sedangkan prana bersifat halus yang berada di dalam. Dengan berhasilnya mengontrol prana sebagai awal, kita bisa mengontrol pikiran, karena pikiran tidak dapat bekerja tanpa bantuan prana. Tanpa prana, pikiran juga tidak mampu menggerakkan anggota badan, dalam artian badan juga akan dikontrol. Fisik mempunyai hubungan erat dengan pikiran. Bila mampu mengendalikan nafas, maka kita akan dapat mudah mengendalikan tubuh lainnya. Dengan melakukan pranayama, ini sebenarnya kita secara natural menghilangkan kotoran-kotoran diri kita dengan memanaskannya dalam dapur api perut dan memompa pipa-pipa dalam paru-paru. Soal nomor 6 yaitu ide sang yang widiwasa bersifat wiapi wapake, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jawabannya yaitu Tuhan dikatakan ada di mana-mana seperti contohnya Brahma adalah penguasa tertinggi dalam konsep ketuhanan Hindu. Brahman bersifat kekal, tidak berwujud, imanen, tak terbatas, tak berawal dan tak berakhir. Juga menguasai segala bentuk ruang, waktu, energi, serta jagat raya dan segala isi yang ada di dalamnya. Soal nomor 7, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran seperti yang diajarkan oleh begawan kita. Jawaban yang pertama yaitu mengembangkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu melaksanaan doa atau puja trisandya secara rutin setiap hari. Yang kedua, melaksanakan upacara dewa yajna. Yang ketiga, melaksanakan upacara manusia yajna. Yang keempat, menyayangi orang tua dan saudara. Yang kelima, sarapan bersama keluarga. Yang keenam, mengucapkan salam kepada ayah dan ibu sebelum berangkat sekolah. Yang ketujuh, membantu orang tua. Yang kedelapan, bertamasya bersama keluarga. Yang kesembilan, saling menjaga saat di tempat yang ramai. Yang ke-10, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang ke-11, menolong teman yang sedang piket. Yang terakhir yaitu memberi ucapan selamat saat teman berulang tahun. Soal yang ke-8, berilah contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresepkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut karena ia menjadi semakin basi. Anda mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosa dari masyarakat, namun Anda tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Contoh pengalaman hidup saya yaitu yang pertama, saya pernah berjuang namun belum mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi saya tidak menyerah hingga akhirnya saya mendapatkan apa yang saya mau karena saya pantang menyerah. Dan yang contoh kedua yaitu saya pernah melakukan kesalahan dan tidak bisa ditoleransi seperti akan ulangan atau ujian sejenisnya. Saya tidak punya keinginan untuk giat belajar, namun sejak ulangan saya mendapatkan nilai yang sangat rendah. Itu membuat saya merasa bodoh hingga akhirnya saya tidak menyesali itu, namun berusaha lebih giat untuk belajar. Soal yang ke-9, yaitu yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk memeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yoga yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi, yoga adalah menenangkan pikiran, memusatkan pikiran, dan mengatur nafas. Jelaskan mengapa yoga asana penting untuk meditasi. Jawabannya yaitu yoga asana memiliki arti yang lebih luas dan melampaui praktek latihan fisik lainnya karena tidak hanya memiliki pengaruh fisik pada otot dan tulang, melainkan juga pada kesehatan mental, jiwa, dan kepribadian spiritual seseorang. Yoga asana memiliki pengaruh fisik dan kewajiban yang berfungsi dalam mengurangi racun dalam tubuh dan menyembuhkan berbagai penyakit. Yoga asana dapat dilakukan tanpa mengenal perbedaan usia, jenis kelamin, jenis kulit, ras, dan lainnya. Yoga asana sangat baik untuk melatih konsentrasi dan meditasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Semoga harmonis selalu. Dan soal yang ke-10 yaitu, peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yajna adalah orang suci atau orang bijaksana, yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin melalui suatu upacara padiksan atau pawintanan. Orang telah melakukan upacara padiksan dan pawintanan itu disebut pandita dan panindita. Jelaskan syarat-syarat melakukan penyucian lahir dan batin orang. Baik, di sini saya akan
mengulang pertanyaan yang nomor 10, yaitu peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yajna adalah orang suci, orang bijaksana, yang dalam kehidupannya telah melakukan penyucian lahir dan batin melalui suatu upacara padiksan dan pewintenan. Orang yang telah melakukan upacara padiksan dan pewintenan itu disebut panendita dan panendita. Jelaskan syarat-syarat melakukan penyucian lahir batin orang suci. Jawabannya yaitu syarat-syarat melakukan penyucian lahir dan batin orang suci. Yang pertama, laki-laki yang sudah menikah atau yang tidak menikah seumur hidupnya atau 10 brahmachari. Dan yang kedua, perempuan yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya atau 10 brahmachari. Yang ketiga, pasangan suami istri yang sah. Yang keempat, usia minimal 40 tahun. Yang kelima, paham bahasa Kawi, Sanskerta, bahasa Indonesia, menguasai secara mendalami isi kitab suci Weda dan mengetahui pengetahuan umum yang luas. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh, berbudi pekerti yang luhur. Yang kedelapan, tidak tersangkut pidana. Yang kesembilan, mendapat persetujuan dari gurunya atau nabi. Dan yang kesepuluh, tidak terikat dengan pekerjaan di luar keagamaan. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan barang Om Santi, Santi, Santi.